Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di podcast KG2 Talks, Exploring, Learning, and Growing Together. Oke, episode kali ini adalah episode yang tidak kalah nih spesialnya dari episode sebelumnya. Karena hari ini kita akan berbincang secara langsung nih dengan Bapak Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat. Dan di sini sudah ada Bapak Mayor Jenderal TNI Kuswara Harja selaku Ketua Pembina Pusat Peralatan Angkatan Darat. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Pak karena sudah mau meluangkan waktunya untuk berkenan berbincang-bincang sebentar lah ya gitu di podcast KG2 Talks ini. Sebelumnya gimana nih Pak perjalanan dari Puspalat terus ke Gedung Karyaguna 1 Bekasi dan sampai akhirnya tiba nih di Gedung Karyaguna 2 Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bayu sudah memberi kesempatan saya untuk berbincang-bincang pagi ini. Saya kebetulan dari rumah itu kurang lebih 40 menit lah. Oh, 40. Perjalanannya lancar. Alhamdulillah. Tadi sudah mampir ke sekolah yang satu, sekarang di Karyaguna 2. Iya. Kira-kira gimana nih Pak setelah melihat Gedung Karyaguna 1 juga Gedung Karyaguna 2 Bekasi, kira-kira kesan apa nih yang Bapak terima gitu? Alhamdulillah saya melihat sekolah Karyaguna 1, Karyaguna 2 itu sekolahnya bagus ya. Rapi, bersih, walaupun mungkin di sekitar lingkungannya itu saya lihat selokannya masih kotor, segala macam. Mungkin ini ke depan adalah tanggung jawab sekolah untuk bisa ngasih percontohan sama masyarakat di sini untuk bagaimana kita memperlakukan selokan sungai itu. Jangan sampai sampah-sampah dibuang sembarangan. Sudah daerah ini di bawah, ya kan, kita juga tidak bisa menjaga kebersihan ya. Kalau datang hujan banjir ya udah bagian yang tidak terpisahkan. Iya benar-benar banget. Jadi ya kuncinya masyarakat juga harus peduli terhadap lingkungan gitu. Iya sebelumnya nih Pak saya mau nanya satu hal gitu ya. Latar belakang apa sih yang membuat Puspalat ini akhirnya membangun atau membuat Yayasan Karyaguna Bangsa ini? Karena kan kita sebagai warga-warga awam kan taunya TNI cuma ya garda terdepan untuk menjaga keamanan negara gitu kan. Kira-kira ada latar belakang yang membuat sebuah gagasan ini tuh tercapai gitu. Jadi sesepuh di Palat, sekarang Puspalat ya. Dulu berkeinginan ikut ambil bagian dalam melaksanakan kegiatan sosial, agama, terutama pendidikan. Oleh karena itu pada tahun 1997 ya, kalau tidak salah, sesepuh itu mendirikan Yayasan Karyaguna Bangsa. Karyaguna Bangsa itu pun akhirnya mendirikan sekolah SMK Karyaguna 1 dengan Karyaguna 2. Tujuannya itu ya satu, bisa partisipasi dalam pendidikan nasional, karena suatu negara itu akan maju kalau tingkat pendidikannya pun maju. Betul banget. Jangan hanya mengandalkan kepada pemerintah untuk mendirikan sekolah. Kalau kita bisa berkarya, berpartisipasi untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta yang berkualitas, ya, punya sarana prasarana yang mencukupi, dan insya Allah akan menghasilkan lulusan yang terbaik. Amin. Saja sebelumnya latar belakang. Iya, berarti poin pentingnya itu adalah ingin terjun langsung nih ke bidang pendidikan, sosial. Yang utamanya ya sosial, agama, dan kemanusiaan gitu kan. Oke, kira-kira nih Pak setelah Bapak berkunjung ke Gedung Karyaguna 1 dan Karyaguna 2, pendapat Bapak apa sih gitu kan? Karena ini adalah sekolah di bawah naungannya Puspalat. Kali aja Bapak punya
pendapat-pendapat atau misalkan apa ya? Menurut Bapak gimana sih gitu? Ya, saya berharap karena ini SMK Karya Guna 1 dan Karya Guna 2 ini di bawah yayasan yang dibina oleh Puspalat. Puspalat bagian dari TNI Angkatan Darat. Ini adalah merupakan sekolah unggulan. Harusnya menjadi sekolah unggulan yang punya disiplin, punya kinerja yang baik, punya hasil didik yang baik, sehingga nanti menghasilkan siswa-siswa yang bisa mandiri hidup di masyarakat dengan menghadapi persaingan global yang luar biasa. Siswa-siswa itu harus siap. Oleh karena itu pada saat belajar dia harus mengisi diri supaya mampu bersaing dengan orang-orang di sekitar kita. Saya yakin bahwa sekolah Karya Guna SMK Karya Guna 1 dan Karya Guna 2 itu adalah sekolah yang baik, disiplin, punya sarana prasarana yang lengkap, semuanya sudah ini jadi bisa menerima, dan saya mungkin mengajak kepada siswa SMP ya dan sederajat untuk bisa memilih sekolah SMK Karya Guna 1 dan Karya Guna 2 karena ini adalah sekolah terpilih, sekolah terbaik yang disiapkan sarana prasarana yang mencukupi dan memadai sehingga insya Allah bisa menghasilkan didik yang terbaik. Amin. Itu saja mungkin harapan saya ke depan. Mari kita mengajak adik-adik untuk bisa bersekolah di SMK Karya Guna 1 dan Karya Guna 2. Oke, dari perbincangan kita poin-poin utamanya adalah memang Puspalat ini juga mau peduli dengan pendidikan di Indonesia dan juga mau ikut andil dengan pendidikan nasional di negara kita ini. Bukan tentang keamanan negara, tapi peduli juga dengan pendidikan-pendidikan di Indonesia ini. Dan juga pesan-pesan yang sudah disampaikan ya oleh Bapak Kuswara Harja mengenai fasilitas atau mungkin sarana dan prasarana yang sudah memadai. Semoga nih para calon siswa baru di luar sana bisa nih menentukan atau memilih mau bergabung sama kita di Karya Guna 1 ataupun Karya Guna 2 Bekasi. Kayak gitu, karena di sekolah kita ini udah termasuk sekolah unggulan. Yang Karya Guna 1 dan Karya Guna 2 udah termasuk sekolah unggulan di Kota Bekasi. Kayak gitu. Jadi buat apa sih kalian bingung lagi nih buat gabung sama kita di sini? Kayak gitu. Dari pesan-pesannya kita udah tahu ya. Kalau Bapak Kuswara Harja ini sangat welcome gitu kepada kalian yang masih memilih atau masih bingung nih buat gabung sama Karya Guna 1 atau Karya Guna 2. Kalian bisa kepo-kepoin aja gitu kan. Karena semua fasilitas yang ada itu sudah sama rata. Karena fasilitas yang ada di sekolah sudah sama-sama memadai. Gitu, oke? Untuk para penonton atau teman-teman siswa-siswi SMK Karya Guna 2 Bekasi, kalian juga bisa nih ya menyampaikan ide-idenya mengenai gagasan atau mungkin saran untuk podcast kita hari ini. Dan saya ucapkan nih terima kasih untuk Bapak Kuswara Harja karena sudah berkenan untuk berbincang sebentar dengan saya di sini. Dan saya harap setelah ini bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal. Kayak gitu. Oke, semoga Boleh nggak saya ada tambahan? Boleh banget, boleh. Jadi ini ada tambahan atau ajakan kepada adik-adik saya yang bisa kita banggakan, siswa sekolah menengah dan sederajat. Saya mengajak untuk bisa masuk SMK 1, SMK 2 supaya bisa belajar yang terbaik. Kuncinya orang hidup adalah yang pertama adalah disiplin. Dengan disiplin, insya Allah apa yang kita cita-citakan, harapan itu bisa menjadi kenyataan. Amin. Karena dengan seseorang bisa hidup disiplin, segala sesuatu akan menjadi mudah. Amin. Kita akan menjadi ulet, tekun, dan ada satu harapan yang ingin kita capai sehingga kita punya motivasi. Maka setelah dari nanti masuk ke SMK kayak Karya Guna 1 dan Karya Guna 2 bisa melanjutkan berkarya sendiri, jadi PNS, jadi TNI, semua itu harapan menjadi tergantung kita mengelola hidup. Betul banget. Itu aja. Betul. Terima kasih ya. Oke, kunci utamanya dalam hidup adalah disiplin gitu kan. Karena dengan disiplin kita bisa
melihat nih gimana kinerja diri kita sendiri atau kita melihat potensi diri kita sendiri, intinya gitu ya Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih kembali nih untuk Bapak untuk pesannya, untuk pesan-pesannya yang udah disampaikan ke kami. Saya juga jadi belajar tahu poin utama dalam hidup itu apa kayak gitu. Oke, kalau gitu podcast pada hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.